Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Rudianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional. Apakah kalian tahu integrasi nasional itu apa? Integrasi nasional adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional mempunyai arti politik dan antropologis. Integrasi nasional secara politik adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa contoh ancaman integrasi nasional. Pertama, contoh ancaman integrasi ideologi. Ideologi komunisme. Paham politik yang mengantar pada ajaran Friedrich Engels. Kedua, ideologi Leninisme. Mengaplikasikan pemikiran Karl Marx pada politik praktis oleh Lenin. Ketiga, ideologi Marxisme. Sebuah paham yang berdasarkan pada pandangan-pandangan Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsufus ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. 2. Contoh ancaman integritas politik. Pertama, politik SARA, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, politik uang atau money politik. Ketiga, provokasi. Keempat, intimidasi. Kelima, kudeta. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan yang seringkali bersifat brutal atau inkonstitusional. Ketiga, contoh ancaman integritas ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu pasar. Dampak globalisasi perekonomian. 1. Pasar Indonesia akan dibanjiri barang luar negeri. 2. Angka pengangguran meningkat. 3. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Terjadinya monopoli perdagangan. 4. Contoh ancaman integritas sosial budaya dari dalam negeri. 1. Separatisme. 2. Terorisme. 3. Kekerasan. 4. Bencana akibat perbuatan manusia. Contoh ini disebabkan oleh 1. Isu kemiskinan. 2. Isu kebodohan. 3. Isu ketidakadilan. 4. Isu keterbelakangan. Dari luar negeri. Pengaruh negatif globalisasi yang menimbulkan dampak. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Munculnya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin lunturnya nilai agama. 5. Contoh integritas pertahanan dan keamanan. 1. Agresi atau invasi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Aksi teror atau terorisme. 5. Ancaman keamanan laut dan udara. 6. Perang bersaudara. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.